Halo teman-teman, kenalin nama gue Paris. Selamat datang dan selamat menyaksikan tayangan favorit kalian, yaitu POS. Apa itu POS? Nanti kita cari tahu. Ini gue nggak sendiri, gue bareng sahabat gue, yaitu Ya, halo. Apa kabar, Riz? Baik. Alhamdulillah. Boleh duduk nih? Boleh, boleh. Bro, kita ngapain nih di pos nih kira-kira? Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol. Oke. Riz, boleh nanya nggak nih? Boleh dong. Tadi kan ente sempat bilang nih, apa sih singkatan pos itu? Aneh jadi banyak pikiran nih. Jadi, Pertanyaan mulu. POS itu Singkatan dari podcast orang-orang santuy. Boleh juga namanya. Keren. Oke. Kali ini kita mau bahas apa, Riz? Jadi kita ngebahas cara mengenal diri sendiri jadi lebih baik. Mantap juga. Berarti sama aja kita mengenal diri sendiri gitu ya? Iya, benar. Oh gitu. Itu personal banget sih jadinya. Oh gitu. Emang sih, ada benar juga. Mau duduk sana? Boleh boleh. Wah ini Udah disiapin makan. asik banget nih kayaknya. Ada gorengan. Ada kopi, ada kopi. Ada kopi juga. Ada. Betah sini mah. Ini ngomong-ngomong kita mau ada apa nih di pos ngobrol-ngobrol dong sampai ada chapter juga gitu. Biar lebih ini aja, biar lebih akrab aja. Oh Gitu. boleh boleh boleh. Udah lama juga ya kita nggak ketemu ya. Iya. Ada dulu mah ya kita bader ya. Sekarang jadi orang bener gitu. Oke, langsung aja. Kita mau mulai dari mana buat ngobrolnya? Baik. Jadi gue mau nanya dulu nih. Oh boleh boleh. Jadi seberapa penting sih menurut lo cara mengenal diri kita sendiri itu? Oke. Kalau menurut Ani dulu ya, kayak mungkin dari perspektif Ani itu kayak mengenal diri sendiri itu sangat penting gitu. Karena kayak orang tuh yang nggak mengenal diri sendiri bisa dibilang dia itu linglung gitu. Linglung ya? Iya, karena dia nggak kenal diri sendiri. Dia mau ngelakuin hal yang seharusnya benar, tapi dia merasa tuh salah buat dia. Yang aneh maksud linglung itu orang masih belum paham mana batasan baik, mana batasan buruk. Mengenal dirinya aja belum tentu dia kenal gitu. Nah ini baiknya gitu buat orang lain gitu. Jadi menurut Aneh itu orang tuh lebih harus buat mengenal dirinya dulu sebelum buat memahami orang lain gitu. Berarti itu salah satu faktor yang paling penting ya buat kenal diri kita. Iya, kalau menurut Aneh ngomong gitu. Karena faktor pertama yang harus kita milikin itu kita kenal dulu sama diri kita. Kalau kita kenal siapa saya gitu, siapa Aneh gitu. Wah, Aneh ternyata orangnya begini, orangnya baik misal gitu, orangnya baik, tapi Aneh masih kurang dalam tata cara buat berbicara sopan. Berarti kita harus introspeksi diri dulu. Kalau misalkan kita masih salah atau masih kurang, kita harus lengkapi dulu. Itu sama kita untuk memenuhi bagaimana kita buat mengenal kita sendiri dulu gitu, baru kita pahami orang lain. Seperti itu sih kalau menurut Aneh. Kenapa kita sering merasa bingung gitu sama diri kita sendiri? Apa ada faktor lain gitu? Kalau menurut Aneh ya kayak faktor yang bikin kita bingung gitu ya Sama diri kita sendiri. yang bikin kita bingung itu mungkin dari cara pola pikir kita sih sebenarnya yang belum benar ya. Iya, yang tadi Aneh bilang kalau misalkan kita masih belum kenal sama diri kita, itu pasti akan timbul perspektif dari pemikiran kita yang nggak enak gitu. Iya, contoh ya misal kita kan dulu masih satu pondok gitu ya, kita satu pondok nih. Terus waktu dulu kan kita memang masih main bareng-bareng gitu. Karena ada berantem kita. Kalau di pondok nggak ada berantem itu namanya gas tuh guys, beranteman. Di sekolah juga gitu. Itu lah. Sering banget berantem. Oke, jadi perspektif yang nggak benar itu atau yang timbul dari yang kita nggak kenal diri itu berawal dari overthinking. Kita singgung dikit ke overthinking gitu. Karena orang-orang itu sering nih kayak overthinking. Ente sering kan overthinking? Sering. Malah gue ngerasa diri gue masih kurang bagus gitu, masih kurang bener. Itu bagus. Merasa overthinking mulu setiap malam. Kalau kita merasa diri kita kurang baik untuk orang lain, sebenarnya itu udah menurut Aneh udah cukup bagus karena kita udah tahu batasan kita gitu. Jadi kita tinggal menggali buat menutupin gitu kayak yang kurang buat kita tutupin, kayak kita sempurnain gitu. Jadi kalau kita udah tahu kekurangan kita sempurnain, itu tandanya kita udah bisa mengenal diri kita. Gitu. Jadi kan poin untuk mengenal diri sendiri itu kan sangat penting kan. Yang pertama itu poin pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Menurut gua dengan mengenal diri sendiri itu kita jadi tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kalau menurut lu itu gimana? Oke, kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri itu ya ada benar juga yang tadi bilang gitu.
kalau kita kenal sama diri sendiri, tingkat kepercayaan diri kita itu meningkat gitu kan. Contohnya kayak misalkan kita buat berbicara di depan umum, kalau memang kita belum kenal diri sendiri, pasti selalu minder. Sama yang kita selalu tahu, introvert gitu. Introvert itu selalu menjauh gitu dari orang-orang banyak. Sebenarnya introvert itu kita bisa dikatakan juga kalau orang introvert banyak yang belum mengenal diri sendiri. Walaupun dia mengenal, hanya ada beberapa aja, berapa persen gitu mungkin. Kalau menurut Ane gitu. Jadi poin kedua itu adalah tujuan hidup. Jadi kan kita ketahui tuh benar-benar penting bagi diri kita sendiri itu untuk mencari tujuan hidup kita. Jadi kita bisa menentukan sesuai dengan nilai dan tujuan kita. Itu tujuan hidup. Kalau mengenal diri untuk menggapai tujuan hidup itu ada benernya. Ada benar? Iya. Karena kalau kita mengenal diri dulu dah gitu. Kalau kita nggak kenal diri, yang tadi sudah Ane singgung. Kalau kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah, bisa nggak kita untuk kayak ngejar cita-cita kita? Yang kita kejar aja kan itu yang benar. Kalau kita masih belum tahu mana yang benar mana yang salah, gimana kira-kira? Apakah kita bisa mencapai cita-cita? Kalau yang harus kita jalan ke kanan, kita jalannya ke kiri. Ya berdong ke kiri. Kita harus mengenal diri kita sendiri dulu sebelum mengenal orang lain. Tuh, itu yang nomor poin pertama pokoknya harus benar-benar diperhatiin ini. Kopi nih, Oke, wah boleh ya. malam juga, bismillahirrahmanirrahim. Nih, ada makan juga. Alhamdulillah. Ini jadi enak kan ya? Besok-besok undangannya lagi langsung. Oh, besok bayar nih. Aduh, kayaknya besok makan satu bayarnya 5.000 ini. Ya boleh. Ini ngomong-ngomong ada catur, dari tadi Ani jalanin baik, nggak apa-apa nih. Kita main ini. Sambil main. Seru juga ya. Berarti recommended nih buat temen-temen harus datang ya ke acara pos ini. Karena di sini tuh nggak hanya podcast saya, jadi di acara ini bisa main, bisa makan gratis, Minum kopi. Oke, nggak cuma itu. Poin di pos ini juga mengedukasikan bahwasannya kita di sini nggak hanya cuma ngobrol-ngobrol biasa ataupun kayak bermain. Jadi di sini juga menjelaskan atau kita mempelajari bersama-sama berbagai macam pelajaran yang harus kita pahami dan juga kita miliki di kehidupan sehari-hari. Itu teman-teman. Lanjut. Oke, kita lanjut. Poin ketiga yaitu adalah membangun hubungan yang sehat. Jadi kan mengenal diri itu kan membantu kita untuk memahami cara untuk bisa berkomunikasi sama orang lain, kayak mengelola emosi kita gitu, ya kan? Ya. Dan menetapkan batasan. Menurut lu, perlu nggak sih hubungan yang sehat itu Oke, sama orang lain? Kalau untuk hubungan sehat, kita semua pengen punya lingkungan hidup aja pengen yang sehat gitu. Apalagi lingkungan teman sebaya kayak Ane sama Yante gitu. Walaupun kita dulu di pondok berantem mulu, tapi sekarang ya udah tahu batasan gitu. Jadi kita udah paham lah sama-sama. Mungkin kalau masih dulu kan kita masih kecil gitu, masih kecil nggak kenal kayak apa sih juga batasan gitu. Tahu-taunya berantem ya. Ya mungkin kalau sekarang kita udah paham. Itu sama aja kayak kalau kita udah mengenal diri gitu. Kalau kita udah kenal diri kita, yang tadi kayak udah tahu yang mana yang baiknya. Kalau kita udah tahu mana yang baik, pasti kita ngerjain yang baik duluan. Gitu. Kita harus menginjak jalan yang salah. Kalau misalkan kita masih menginjak jalan yang salah, itu kita harus berpikir lagi, introspeksi. Apakah kita ada yang kurang atau ada yang salah dari diri kita? Gitu. Ada minum ya? Boleh minum, ini ada. Enak juga rasanya malam-malam dingin gini. Banyak nyamuk lagi ya? Nyamuk mah udah biasa di pondok ini. Ya keingetan masa-masa dulu ya di pondok, dinginan pakai sarung. Iya, aduh. Berbanyak nyamuk lagi. Iya. Zaman-zaman dulu kalau bisa diulang seru tuh. Pengen nggak ulang ya? Cuman Aduh, dulu masih kecil nggak pengen ngulang, pengennya buru-buru lulus. Sekarang udah gede, pengennya ngulang. Emang gitu siklus kehidupan. Ane belum jalan ya? Ane jalan dulu dah, tadi nanti jalan dulu ini, menteri. Tekan oh iya, Nah, kan nanti kan jalan ini. nah, Ane belum jalan. Itu udah jalan menteri yang ini. Ini udah jalan.
Ini pertama. Ada yang belum. Oke. Lanjut dulu tanya. Oh iya kita. Jadi sekarang kasihkan main gitu ya. Oke, jadi selanjutnya itu adalah langkah-langkah untuk mengenal diri sendiri. Yang pertama kan ada refleksi diri itu, kayak ngulangin waktu kita untuk bisa merenung. Itu juga baik padahal sebenarnya. Kemudian tanyakan pada diri kita sendiri apa yang membuat kita bahagia, apa yang saya takuti, kemudian apa prinsip kita saya jaga. Itu penting sih sebenarnya refleksi diri. Oke, kalau menurut Ane itu Mengenal diri sendiri. termasuk penting karena orang yang merenung itu kan pikirannya sebenarnya ada plus minus sih sebenarnya kalau menurut Ane. Bagus sebenarnya ada bagusnya. Kalau untuk plusnya itu kita merenung itu kita ngobrol sama diri kita sendiri. Refleksi diri sih. Kayak kita misalkan merenung nih kayak gini nih, aduh ini kok diri Ane gini banget gitu ya. Waktu lagi di pondok nilainya jelek, bahasa Arab nih susah banget gitu. Nah dari situ kan kita merenung tuh kesalahan kita, misalkan contohnya di dalam pelajaran gitu, bahasa Arab Ane jelek nih, caranya gimana ya Ane buat benerin nih. Jadi bisa lebih belajar lagi kan? Iya, kita bisa belajar dulu gitu. Belajar lagi. Cuma di dalam merenung ini ada juga sisi negatifnya. Kebanyakan orang merenung ini mikirnya utang gitu. Bukan mikirnya yang baik-baik gitu. Mikir yang lain itu jadi ya. Itu yang bikin salah. Yang namanya overthinking gitu. Yang harusnya nggak usah dipikirin, itu dipikirin. Ente masih punya utang mana? Kok diungkit-ungkit? Aduh, itu udah jalan dulu. Oke. Oh ya gue belum jalan ya. Oke, silakan jalan. Lanjut. Jadi kan kita harus mengeksplor ya. Poin berikutnya itu mengeksplor kelebihan kita, minat dan bakat. Kalau menurut lo, penting gak sih untuk mengenal diri kita itu kita cari minat dan bakat kita? Oke. Kalau lu minat lo apa? kalau minat Ane sih, tuh agak susah sih kalau dijelasin ya tadi itu. Ane minatnya jadi militer dulu. Militer. Cuman sekarang Cuma gimana yang mau jadi militer? Ane ikut pramuka aja tepar gitu. Itu jangan dulu ya. Iya, dulu tuh Ane pengen banget nih jadi militer gitu, kayak gagal gitu. Pembela negara gitu. Keren. Cuma Ane mikir lagi nih, merenung gitu. Setelah tahu pramuka aja nggak kuat gitu waktu lagi di pondok. Males panasnya kan? Bukan males panas bener. Apa? Dulu tuh digambarin. Sering banget dikira gambar tuh. Bercanda. Enggak, sebenarnya pramuka itu seru. Cuma emang agak yang bikin kurang enak itu panas gitu. Iya, Kalau menurut Ane gitu, kalau Ane sekarang jadi cita-citanya mau jadi guru. Sekarang Ya, guru, mau jadi guru. Karena gimana ya, guru itu kan sama aja kayak kita buat mengenal diri gitu. Guru itu ibarat kata, misalkan kita jadi orang dewasa atau orang tua gitu, membimbing murid-murid, itu murid kita ibaratkan sebagai anak kita gitu. Kalau kita punya anak nggak kita didik dengan baik, itu kan nanti berpotensinya buruk gitu buat kehidupan dia nanti pas sudah gedenya. Kalau saya jadi guru kan kayak berpikir mungkin nih kayak misalkan ada kesalahan yang saya pernah lakuin dulu, semoga aja di kedepannya di generasi berikutnya nggak akan dilakuin sama anak-anak yang lain gitu. Kayak dulu kan kita di pondok badernya apa? Guru-guru lagi pada tidur kita pasangin petasan dulu lagi bulan puasa. Sering banget dulu ya. Dulu kan kita sampai dijemur gitu. Oh iya. Biar aja yang Aduh. Seru itu harus. Seru kalau ulang waktu itu. Cuman nggak bisa ya dulu. Aduh, jahat banget ya kita dulu. Harus sadar diri. Makan ini ntar keburu dingin ya. Wah, Ini boleh dibungkus gak sih buat Ane ntar di rumah? Buat Ane juga dong. Aduh. Makan di sana. Boleh. Kita lanjut dulu. Kalau kita dulu. makan nanti Kenyang dulu ya. Iya. Tidur ya. udaranya adem gitu. Nyamuk dikit mah nggak apa-apa lah. Biasanya beli pondok bola tuh. Aman. Kalau ketiduran kita kekenyangan. Lanjut aja dulu. Lanjut. Jadi poin selanjutnya itu adalah mencatat perasaan dan pikiran. Kayak misalnya kita mencatat emosi kita. Itu sebenarnya bagus sih kayak kita mencatat pengalaman-pengalaman kita untuk bisa mengenal diri kita. Oke. Kita singgung dikit nih. Karena mencatat-catat ini dari kita juga zaman kita dulu waktu di pondok banyak lah. Kayak kita mungkin teman-teman di rumah juga atau kayak yang lain pernah ngerasain, pernah nulis di diary gitu. Diary buku not gitu lah. Iya, sering. Kita juga di pondok pernah dulu. Iya, punya.
Itu buku isinya penderitaan tuh. Banyak banget tuh keluh kesahnya. Aduh, aneh dulu lagi mandi airnya habis gitu. Sebenarnya baik itu kan buat Iya. buat kita mengenal diri kita sendiri itu. Karena dari kita nulis gitu, itu emosional kita keluar gitu. Iya. Nah, karena emosinya keluar, plong gitu rasanya. Sama aja kayak kalau misalnya kita buat mengenal diri, waktu kita udah gede nanti baru tahu kita nih yang kita tulis ini. Oh jadi maksudnya dulu aneh nulis begini tuh karena oh dulu aneh kesel nih gara-gara begini. Jadi kita ada pikiran yang udah ditulis ya. Iya. Jadi kita udah tahu. Jadi kita yang dulunya hal-hal yang buruk yang pernah kita alamin, Introspeksi. kita bisa hindari buat di kedepannya gitu. Itu bagus sih ya. Bagus itu ya. ya. Tapi aneh kasih tahu lagi nih, kalau nulis gitu tuh tulislah kayak apa yang kita alamin, maksudnya kayak tentang bener-bener yang buat diri kita gitu. Pikiran kita. Jangan nulis yang lain. Kebanyakan anak zaman sekarang tuh nulisnya masalah cinta gitu. Ente nulis percintaan bukannya bener malah makin gak bener Itu gitu. kayak punya lo ya. Wah nggak ada. Oh, enggak. Kirain. Oh, aneh tulisnya cuma tentang mulu pakai bahasa Arab. Pas bilang sekarang aneh nggak tahu apa tuh maksudnya. Bulan tahun saya dong berarti. Iya. Wah dulu bahasa Arab ini bagus nih. Pas giliran udah gede baca. Kayaknya kayaknya gua ada yang nulis diary itu cinta deh. Gitu. Aduh. Iya sih kayaknya kita pakai bahasa Inggris. Pas giliran ujian bahasa Inggris ditanya ini contekan ya gitu. Diary. Lanjut kali ya. Lanjut. Poin selanjutnya itu adalah feedback dari orang lain. Kayak kita tanya ke orang lain gitu, ngobrol sama konselor itu sebenarnya bagus nggak sih? Oke. Kita bertanya. Kalau menurut aneh kayak ngobrol gitu kan feedback atau timbal balik kalau bahasa timbal balik kan. Penting sih sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya kita ngobrol sama orang lain, takutnya bisa disebar gitu. Nah gitu, jadi perlu dicatat dulu di sini ya teman-teman, atau enggak buat Paris juga mungkin kalau buat ke depannya, buat Ani juga sih sebenarnya ke depannya. Buat kalau kita ngobrol tentang masalah mendalam gitu, misalkan permasalahan kita gitu, contohnya misalkan kayak permasalahan yang kita alamin, misalnya kita ketipu nih misalnya gitu, kita ketipu tapi sama teman sendiri, gimana nih cara kita buat menjaga reaksi ini? Kita harus ngobrol atau menceritakannya sama orang yang kenal sama kita deket, Sahabat. nah, bisa. Orang tua juga boleh sebenarnya. Boleh orang tua. Yang lebih dianjurin sebenarnya orang tua, karena orang di lingkungan kita yang paling aman menjaga rahasia sebenarnya orang tua. Tapi tergantung ya, banyak anak sekarang kan nggak berani buat ngungkapin apa-apa buat orang tua. Orang tua biasanya kalau bercerita kasih tahu ke orang lain. Nah ini yang jadi pertanyaannya, emang ada benernya juga sih. Kadang ke orang tua begitu ya. Tujuannya orang tua tuh begitu ngasih tahu sama orang terdekat orang tua. Biasanya diceritain itu sama orang tua, misalkan ya diceritain ke tante gitu. Iya, kalau kita. saudara. Nah mungkin mama atau ibu kita udah percaya nih sama tante kita. Berarti nanti mama kita dalam bahasa santunnya atau bahasa halusnya meminta bantuan gitu sama tante dengan secara tidak langsung gitu, kayak minta bantuin, wah tolong nih misalkan tangga kena kasus tipu gitu misalnya. Nah mama saya kayak mama itu bilang gitu ke tante ya, gimana ya ini. Nah mungkin dari cara situ, cara penyampaian orang tua kita itu halus minta bantuan sama tante kita, orang yang dipercaya oleh ibu. Mungkin itu sih yang menurut aneh. Berarti sebenarnya penting, bagus kan? bagus Bercerita kepada orang lain. iya bagus. Apalagi tadi yang teh sempat singgung ya, kayak konselor gitu. Konselor konselor. kan sama seperti kayak guru BK di sekolah ya, itu sebenarnya untuk siswa sangat baik, karena permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah atau di pondok lah mungkin kalau di kita. Mungkin kita dulu di pondok waktu itu sama ustadz gitu ya, musrik gitu, tawannya. Iya. Kalau di pondok kita kenalnya guru BK musrik. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang di sekolahan itu mungkin guru BK. Jadi kita tuh kalau bercerita itu cerita kita aman gitu. Kalau kita curhat, Rahasianya udah terjaga gitu. Nggak bakal ketahuan. karena kita udah membangun rasa kepercayaan di antara kita sama ustadz atau guru BK gitu. Aneh bagus kalau untuk bercerita sama orang-orang yang tepat gitu. Nggak hanya sembarang orang, jangan kita cerita sama yang berantem sama orang-orang yang biasanya ngebohongin kita. Temen biasanya temen kayak gitu tuh, diceritain lagi ke teman lain gitu. Sama nih kayak aneh misalkan, ini berapa ya usul gorengan ya, makannya satu bayarnya
berapa? Nggak bayar. Beneran makannya 5, bayar minta kembalian ngasih 2.000. Waduh, nggak ada gitu tuh, nggak begitu. Lanjut dah. Lanjut. Apalagi Tadi kan udah dibilang tuh, kalau kita ngobrol sama orang lain itu bagus. Kita perlu juga sih tes kepribadian gitu sama orang, sama psikolog gitu, tes MBTI atau semacamnya. Tes kepribadian ya. Buat kita bisa mengenal diri kita sendiri. Sebenarnya bagus, cuma ini bisa jadi catatan dulu ya teman-teman. Mungkin kalau untuk tes kepribadian ini, soalnya Ane udah pernah ngalamin ya, kayak di pondok juga kan kita pernah kan ada tes kepribadian itu ya. Cuma itu hanya mensupport di awal gitu kalau menurut Ane, karena kan kepribadian orang itu kan bisa berubah seiring berjalannya waktu gitu. Jadi tes kepribadian itu ibarat kata mah kalau kita punya rapot gitu, rapot bayangan dulu itu. Tes kepribadian itu ibaratnya sebagai rapot bayangan. Ini dari sisa kepribadian saya, wah baik nih. Nanti berikutnya tahun depan beda. Soalnya kepribadian orang kan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Namun kalau misalkan teman-teman memang perlu untuk mengenal diri sendiri, karena memang diri kita juga nggak bisa mengenalinya, itu bisa, itu jadi jalan alternatif terbaik. Karena dari situ kita dapat mengenal diri kita dari tes kepribadian itu. Bagus sebenarnya bagi orang-orang yang belum terlalu memahami dirinya sendiri. Lanjut minum ah. Boleh, ambil dong minum. Enak kan mau? Apa lagi dingin-dingin ini enak kan? Tapi nanti saja bilang. Ini belum dilanjut. Iya dulu, kita ngopi dulu biar inspirasinya nambah gitu. Ente jalan mana nih? Wah, Ini udah ini. Oke. Pakai strategi apa sih? Susah berkelahi. Tahu-tahunya ntar Ane dulu yang menang. Salah dong, ini yang di sini. Wah, jalan loh. Gimana kan ya? Aduh. Udah beda jalan lupain. Nah ini cuma beda letak Ini doang salah. ya. Iya, Tapi nggak jalannya apa-apa. udah benar. Oke, Ya. lanjut. Ane udah jalan ya. Udah, berarti gue dong. Boleh. Sini. Oke. Kita lanjut dulu Lanjut dulu kali ya pertanyaan. Boleh. Terus kelarinnya. Jadi poin ini kan, poin selanjutnya ada tantangan dalam mengenal diri sendiri. Yaitu ada rasa takut dan penolakan. Sebenarnya kita kan kadang-kadang ngerasa kayak takut gitu kan, Iya. untuk menghadapin kenyataan tentang diri kita sendiri. Itu bener nggak sih kadang? Kalau ngerasa takut? Kalau buat pribadi Ane dulu ya. Ane memang punya kepribadian kayak selalu berpikir ya, kalau misalkan Ane bisa ngelakuin sendiri, dilakuin aja dulu. Tapi kalau memang udah nggak bisa, memang harus meminta bantuan orang lain gitu. Karena kan kita emang makhluk sosial gitu. Nah, kalau misalkan Ane ngerasa tuh sering kepikiran sih, memang pernah sering kepikiran. Cuma memang dulu, soalnya belum kenal diri sendiri gitu. Sekarang udah kenal banget, bahkan sampai jabat tangan gitu. Begini jabat tangan. Lanjut ada. Ya jadi pada kesimpulannya ya, rasa takut ditolak itu sebenarnya normal ya. Wajar. Iya wajar. Karena setiap orang sih pasti pernah ngalamin gitu. Nggak hanya dalam hal percintaan gitu. Tapi paling banyak ya percintaan. Itu makanya yang harus kita hindari nih. Udah kenal diri sendiri, malah menjerumuskan diri sendiri gitu. Gelombangnya salah. Iya. Jadi kesimpulannya gitu. Rasa takut itu memang ada dalam diri. Jadi gimana cara kita buat menangininya itu, kita harus tahu nih. Kalau memang kita nggak bisa di hal ini, misalkan Ane nggak bisa nih tentang soal bahasa Arab, siapa yang bisa ya? Fatih ini. Kita belajar bareng nih. Tolong dong gitu. Ini gimana ya bahasa Arab biar Ane besok ujian dapat yang benar. Jangan kita merasa berpikir kayak Fatih mah sombong atau gimana. Itu enggak. Sebenarnya itu hanya cuma overthinking kita guys. Jadi rasa takut gitu ya, Iya. sebelum kita memulai jadi takut duluan gitu. Itu yang bikin kita selalu jadi sakit gitu. Bisa jadi tapi di bawahnya jadi sakit itu. Kita kebanyakan pikiran. Iya. Orang dipikirin gitu. Dia dapat duit. Kita mikirin orang nggak mikirin kita. Itu. Lanjut ah, poin selanjutnya. Lanjut. Kalau membandingkan diri dengan orang lain itu baik nggak sih menurut lo? Ini poin sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Membandingkan diri. Enggak semua kita aja loh yang membandingkan diri. Ini relate dengan kehidupan. Iya benar.
Mungkin nggak cuma aneh, kayak ada yang lebih parah dari aneh. Apa tuh tunjuk dong. Oke, untuk poin ini mungkin relate sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Karena membanding-bandingkan diri ini, jadi kalau kita mah selalu berpikir kayak diri aneh lebih dari dia, selalu begitu kan. Mungkin kita selalu merasa tinggi, tapi memang sebenarnya kita harusnya nggak boleh merasa tinggi atau merasa rendah, karena kita tuh punya perspektif kita berbeda-beda setiap manusia itu. Jadi kalau membandingkan diri itu lagi-lagi datangnya dari pikiran kita yang buruk. Overthinkingnya ini, overthinking itu dalang dari semua yang bikin kita nggak kenal sama diri kita. Pikiran sih sebenarnya. Ada lagi yang lebih parah, overthinking udah parah nih, lebih parah lagi dibandingin sama orang tua. Itu yang lebih parah. Padahal kita udah percaya diri nih, tapi orang tua kita ngebandingin sama anak tetangga. Yang lebih relate gimana? Kamu beda nih sama si ini. Si yang ini udah bisa begini, Ini ketemu belum? aneh mau jawabin salah. Kalau aneh mau jawabin, ini bisa begini bu. Tapi aneh udah bisa apa? Aneh bisa tidur, bisa nyuci di pondok duluan. Iya di pondok nyuci, kalau di rumah tidur. Astagfirullah. Tapi orang tua selalu bandingin. Iya. Emang itu sih mungkin ya udah kodratnya hidup ya. Kita diujinya ada nggak dari nikmatan aja gitu. Ujian itu kan selalu datang dari arah mana aja. Walaupun ada rasa gak enak ya, nikmatin aja, namanya juga gini-gini. Ya begitu dah. Mau gimana lagi itu? Ujian kalau kita pikirin baik nggak selesai. Kalau kita kerjain, kita sakit atau merasa senang, kita pasti bakal dapat hikmahnya gitu di udahnya. Gitu. Itu aja. Boleh. Perubahannya tak tertunda. Dan diri kita itu kan bisa berubah seiring waktu. Nah, adaptasi itu penting gak sih buat mengenal diri kita sendiri? Nah, ini juga poin penting kalau menurut aneh. Adaptasi. Apa sih adaptasi itu? Kita singgung dikit. Yang belum tahu mungkin teman-teman ya. Yang udah tahu pura-pura nggak tahu aja ya dulu. Soalnya ini buat teman-teman yang belum tahu gitu. Belum tahu aja. Adaptasi ini kan kayak ibarat kata atau kita bisa jelaskan gitu. Misal kita baru masuk sekolah atau pondok gitu. Kita baru masuk gimana adaptasinya? Misalkan kita baru masuk ke pondok nih atau ke sekolah, apa yang kita rasain? Pasti merenung gitu. Iya dulu. Karena nggak bisa teman awal-awal. Iya. Nggak belum kenal sama siapa. Di pondok, mama sama bapak udah pulang nih. Tadi sendiri gimana ya? Sekarang sedih gitu. Yang biasanya tidur, biasanya baru jam berapa ya mandi ini? Udah mandi gitu. Mungkin gitu kalau yang bagi kita yang anak pondok. Iya, itu kan pertama kali kan. Iya. Cara adaptasinya, kita tuh cara adaptasinya kalau anak pondok bergaul, beraniin diri, Percaya diri sebenarnya. beraniin diri buat ngobrol gitu, terbuka. Jadi kalau kita bisa, gitu, kan yang tadi harusnya poin pertamanya kita harus kenal diri kita dulu. Kalau kita kenal diri kita, baru dah kita bisa untuk bersosialisasi. Misalkan kayak aneh nih, misalkan baru masuk pondok, waktu kita kenal aja kelas berapa tuh? Dari kelas 1 kan? Gitu, awal. sampai sekarang. Kenalnya gara-gara apa? SD tidur, mau diomelin sama guru, aneh bangunin. Kamu juga hidup. Gitu kan. Dari situ nah kenal berantem, malah bayar lagi. Lu pengen nanya itu mah. Itu udah lewat berarti ya. Iya. Lanjut lagi nih. Lanjut. Dulu ngopi dulu, aus. Ngopi mulu kayaknya. Udah pengen habis sebenarnya gua. Ini kopinya apa sih? Siapa banget tadi? Tadi ada abang-abang siapa ya namanya? Aneh lupa. Aneh mau ajak ngopi bareng tapi kata dia antara aja lagi kebelet ke toilet. Ditungguin udah 1 jam kayak nggak balik-balik. Dan kita lanjutin dulu ya. Boleh lanjut. Kita lagi juga kayak malam ya. Malam banget soalnya. Ngomong ini sepi banget, nggak ada yang lewat apa? Oh iya lupa. Sepinya ini emang karena udah malam kita ya. Iya udah malam. Itu malam jam berapa itu? Ya namanya juga lagi ngeronda pak. Mau gimana lagi? Iya. Ini kita tinggal Kita kan harus ngejaga. Iya. Kurang ada kurang sih. Apa? TV sama kacang. Kita ngobrol-ngobrol ini. Makan gak jadi makan aku. Sekarang dong tuan rumah. Aneh makan. Ada kalau makan ya masalahnya nanti di rumah nggak makan. Apa? Di rumah tuh udah masak semur itu. Belum makan di rumah. Enggak, aneh belum makan sebenarnya. Aneh pura-pura aja biar tadi dibungkusin gitu. Ini udah nih ambil nih ambil. Udah dibuka malah no. Ya udah nanti aja. Karena dia bilang kalau kita makan
nggak selesai nih acara. Udah, lanjut aja kali ya. Lanjut. Poin selanjutnya adalah tips. Oh, Tips untuk memulai hari ini gimana caranya? apa tuh? Kayak meditasi gitu untuk bisa nguatin diri kita, kepercayaan diri kita. Oke. Bagus nggak? Hal ya yang harus dilakukan untuk diri kita ya, untuk mengenal. Mungkin kalau menurut aneh rajin ibadah pertama tuh. Mau kita mungkin ini kita lebih ke keberagaman beragama gitu. Misalkan kita yang punya teman, misalkan si Jessica itu kan kita teman kita waktu dulu kan, teman kita waktu lagi outing kelas, kita kenal itu. Kalau si beliau itu kan berbeda agama sama kita kan, kita sering ngobrol bareng, waktu itu juga sering kayak kumpul ngobrolin kayak begini juga. Kadang teman-teman kita suka ngobrolin banyak hal Random ya. iya random, tapi kita nggak melewati jalur nih, walaupun kita berbeda agama kita juga saling menghormati ya. Toleransi sebenarnya. Toleransi, jangan sampai kita menyakiti orang-orang yang berbeda agama sama kita ya. Jadi yang paling utama itu menurut aneh, kita harus rajin dulu sebenarnya beribadah. Kenapa sih harus beribadah dulu? Nomor satu, yang pertama kalau menurut aneh ya, kita dengan beribadah ini, yang pertama tuh kita itu sama aja kayak merenung gitu. Ibadah kan, misalkan kalau kita orang Islam ya, orang Islam kita ibadah, misalkan kita sholat gitu. Sholat itu kan khusyuk harusnya. Kita kalau misalnya kita sholat tahajud gitu, itu kan sendiri tuh di malam hari kayak gini nih, harusnya enak nih tahajud. Nanti Ada kita dulu dulu berarti. Nanti dulu dong. Oh, iya. Belum, kita kan lagi ngobrol. Nah, kayak sholat tahajud kan gitu. Kalau tahajud kita khusyuk nih. Kalau di tahajud kita sholat, selesai sholat kita berdoa. Berdoa ini sama kayak kita merenung, meminta kepada Allah, kepada Tuhan lah. Nah, ini kita misalkan Memulai hari kita jadi Iya. lebih baik gitu. semoga besok aneh bisa ngerjain ujian gitu. Kalau bisa nilai jadi kan. Bener. Aneh sering tuh di pondok. Iyalah. Tahajud tidur ya. Nggak dibangunin, bangunnya subuh. Mana sih ente? Sholat yang pertama, atau beribadah ya. Kalau misalnya ngeluangin waktu gitu, me time. Oh mungkin itu untuk anak generasi sekarang ya. Mid time itu anak Ini generasi sih, sekarang. Untuk anak zaman sekarang itu mid time. Namanya. Sebenarnya bagus. Bagus kalau menurut aneh itu dari pandangan aneh. Cuma balik lagi, mid time ini bertujuannya untuk apa? Kalau bertujuan untuk meluangkan untuk dirinya, kayak meluapkan emosinya dengan cara rekreasi gitu atau jalan-jalan sendiri, iya, atau bertemu dengan teman gitu, nonton bioskop misalnya atau kemana gitu, itu kan sama aja kayak traveling gitu kan, buat Kita lebih pikiran. fresh. Iya, Ya. itu sebenarnya bagus, tapi memang harus ada catatan lagi. Kalau me time itu harus tahu batasan. Me time kita ini bertujuannya untuk apa? Apakah baik atau enggak gitu. Kalau baik kita lakuin, tapi kalau memang enggak, sebaiknya kita cari cara lain buat kayak meredakan gitu lah, atau menghilangkan overthinking kita. Biasanya kalau me time tuh apa ya, seru tuh. Me time di pantai ya. Iya seru lihat-lihat. Iya lihat laut gitu kan, jadi enak. Suasana kita Niat laut kan ikan bakar nih. lapar jadi. Oh iya. Enggak, maksudnya kita dulu waktu lagi di pondok laut juga waktu itu jalan-jalan. Oh iya. Ente bukan niat laut waktu itu. Nggak tahu loh. Waduh, jelasin nggak ya? Jangan. Ikan lagi dibakar, ente lagi begini baik nih gitu. Aneh Jangan kasihan aja, ya, mau dibeliin gak punya duit waktu dulu gitu. Apalagi tuh lanjutannya, ada lagi nggak? Ya udah cukup dah dari tadi. Oh, udah cukup. Aduh, sebenarnya udah habis. Kalau Jadi apa tuh? proses mengenal diri itu adalah perjalanan yang cukup panjang. Bukan tujuan akhir sebenarnya untuk bisa mengenal diri, tapi nikmatin setiap proses itu adalah hikmah. Iya. Yang tadi udah ada bilang tuh, ada yang baik jalanin, yang buruk. jalanin juga. Yang buruknya maksudnya ujian nih ya, jangan yang ada kegiatan buruk misalnya. Joget-joget, ente ikutan, Nggak boleh tuh. jangan cekek botol. Kalau cekek es tuh ya, kita minum es dulu di pondok soalnya. Ya pokoknya kita nikmatin aja ya. Kalau setiap ada ujian, apalagi ingat, kita tuh yang poin pertama tadi jangan dilupa ya. Soalnya untuk mengenal diri itu sangat penting. Kalau kita udah kenal diri,
kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk yang harus kita lakuin. Bahkan juga kita bisa menghindarkan diri kita sama orang-orang lain gitu. Sekarang kita udah kenal diri nih, hal yang baik kita lakuin, kita akan berdapat baik buat ke orang lain. Contoh kayak misalkan Paris ngajak Ane podcast. Nah ini berdampaknya baik nih, kita dapat pembelajaran bersama-sama kayak kita sama teman-teman di rumah juga ya. Iya. Misalkan nih Paris ngajakin Ane buat jalan-jalan, jalan-jalannya buruk nih. Nah, joget kita. Nah, gimana tuh nanti? Buruk kalau misalnya kita kerjain joget-joget. Ada plus minusnya lah ya. Iya. Pokoknya kita harus kenal diri kita dulu. Kalau kita udah kenal diri, kita bisa menjadi hal-hal yang tidak bisa atau yang buruk yang terjadi untuk diri kita sama orang-orang sekitar kita. Gimana? Iya. Lanjut. Boleh. Ane dulu dah jalan. Ya udah lanjut jalan. Ane belum jalan. Udah jalan dua aja. Ane belum dong. Lu kemana nih? Kan Ane dulu ya. boleh jalan. Oh. Nah ini ente salah jalan nih. Iya ente salah jalan jadinya ini Ane makan nih. Kok bisa begitu? Lah iya Ane dapet. Ente jalanin buncur terlalu maju, sedangkan Ane udah maju. Ane dapat satu poin buat Ane. Lanjut, ada lagi nggak Ane? Karena Ane dulu Udah udah segitu aja dah. mau makan gorengan jadi lapar Ane. Kayaknya yang goreng masih ada, mau pulang aja dah. Boleh. Kan bungkusnya. Emang sengaja nih nungguin dia dari Padahal gak ada makan-makan. Sifat di pondok masih ada aja ya. Heran Ane. Ada orang pondok biasa begitu dah. Ambil aja. Kan udah disediain. Dulu soalnya kita pernah lagi ada acara pengajian, ini sengaja nih ya, wah ada gorengan nih gitu di meja guru kan, hari berkenalan, nunggu gurunya pulang dulu. Kita ambil, kita bawa plastik. Berebutan. Pakai plastik lagi. Si Azril sampai keinjek waktu itu. Apa? Si Azril keinjek gara-gara berebutan. Kalau diingat-ingat, pengen dulu. Iya gitu. Oke, mungkin ada apa yang harus ini sebelum kita selesaikan ini ya. Mungkin juga waktunya udah terlalu malam juga mungkin ya buat teman-teman. Udah malam juga. Udah terlalu lama ya. Dan juga kayak mau keliling dulu nih. Belum keliling. Nih gitu lah. Jam berapa sih? Cek dong cek. Aneh nggak bawa HP. Ya udah jam 2 ya. Oh jam 2. Oh boleh nanti kita patroli ke depan ya. Ini juga nggak ada. Ini pas satpam tadi ke toilet kemana dah? Nggak ada. Jangan-jangan Cari dulu kan kita ya. Ini lagi buang air dia. Cari dulu kali. Boleh anda kita cari. Oke, Gimana? di selesai dulu aja kita ini ngobrolnya. Ini juga nih nanti kita ajak aja satpam makan. Kenyang nih kalau kita Iya. berdua. Soalnya ini banyak banget belum makan. Iya. Oh nanti jangan lupa kayak aneh dapat basic kan? Ini udah ambil. Oh iya. Udah aja. Boleh habis. Ya udah. Gimana gitu? Mungkin sebelum ditutup, Ane mau kasih kesimpulan dikit lah gitu, buat ke penonton sama teman-teman. Oke, untuk kesimpulan dari obrolan kita malam ini ya, terkait dengan mengenal diri sendiri. Jadi mengenal diri sendiri itu, menurut Ane kesimpulannya itu bagaimana kita itu dapat memahami terlebih dahulu itu memahami sebenarnya sebelum mengenal diri. Kita harus memahami kita dulu gitu. Anda itu sebagaimana orangnya, terus yang kedua setelah memahami diri kita baru kan mengenal dulu, harus memahami itu. Kalau udah memahami pasti kita bisa kenal sama diri kita. Kalau udah paham, enggak nih pasti gitu. Udah ketahuan nih orangnya. Jadi kita nggak sakit hati ya sebenarnya. Banyak soalnya yang bisa paham diri tapi nggak kenal diri. Ada yang bisa kenal diri nggak paham sama diri sendiri gitu. Nah selanjutnya yang ketiga ini poin kesimpulannya itu jadi teman-teman tolong untuk bisa tahu dulu batasannya. Batasan di sini yang dimaksud baik buruknya ya. Kayak misalkan ada kegiatan yang baik atau buruk itu harus sudah bisa membedakan. Kalau misalkan baik nanti itu akan berdampaknya kan nanti teman-teman juga sendiri yang tahu gitu. Karena dari poin ini juga penting, dari ini semua ini saling berhubung soalnya. Dari memahami terus mengenal itu juga bisa membedakan baik buruknya. Yang keempat ini juga mungkin terakhir poin terakhir itu harus bisa beradaptasi sama lingkungan sebenarnya.
Jadi kita tuh jangan sedikit baper gitu, baper gitu. Iya serius. Mungkin kalau dari selama ini yang aneh temuin buat sekarang ya, anak-anak sekarang itu gampang marah Ya, itu baperan. Dia selalu masuk hati gitu. Ya, berarti dia belum mengenal diri kita. Bener. Dia tuh kalau baperan tuh selalu merasa kayak ini orang ini berlebihan. Sebenarnya nggak berlebihan. Jadi emang kadang pemikirannya dia gitu. Balik lagi Ya, kayak yang tadi kita udah jelasin. Pemikirannya itu udah jelek ke orang lain. Jadi dia selalu berpikir kayak ini lah. Aneh dikata-katain, males aneh main sama dia. Nah itu anak-anak zaman sekarang sudah baperan gitu. Harus punya jiwa yang kuat. Lu baperan nggak? Aneh banget di sini. Canda. Harus ingat ya teman-teman. Jadi poin pertamanya memahami dirinya dulu. Yang kedua mengenal dirinya. Kalau udah paham diri pasti udah kenal. Kalau udah kenal tapi nggak bisa memahami, susah. Jadi harus poin satu dulu. Poin 1 sama 2 itu udah deketan ya? Memahami, mengenal. Yang ketiga tahu dampak baik buruk. Yang terakhir itu jangan baperan. Jangan baperan. Kalau baperan udah susah. Iya, semuanya jadi Kalau udah baper ya, orang satu udah baper ke orang lain. Panjang nih masalahnya yang harus kita mencatat udah selesai dari tadi ini. Ini kayaknya belum jalan-jalan gitu. Ntar kan kita Udah, Nah ini ntar kita tutup aja dulu. Kita biarin aja nanti. Biarin aja. Kan kita mau patroli dulu. Aman ini? Aman. Siapa yang mau main catur? Cicak ini ya pada ikutan. Ya udah ini diselesain dulu aja buat Bang Paris. Mungkin cukup sampai ini aja episode kali ini. Jangan lupa share, Like, comment, and share. harus share udah. Subscribe. Share-nya biar banyak dong. Siapa tahu aja nanti nyampe ke teman-teman Betul. di sekolah nih. Nanti tiba-tiba nanya, Angga masuk TV gitu. Oh ya, jangan lupa ikutin podcast kita selanjutnya. Nah, selanjutnya siapa nih yang bakal diundang ya kira-kira? Siapa ya? Kayaknya kita butuh 1 orang lagi deh. Siapa ya? Ditunggu aja. Ditunggu selanjutnya di pos. Apa itu pos? Apa itu bos? Podcast orang-orang santuy. Boleh. Ya, makasih Bang Paris. Udah diundang. Besok-besok undang lagi ya. Biar bisa makan ngopi. Kayaknya ini seru nih. Gorengan buat sendiri ya tapi. Boleh. Kita makan sama Mas Atom nanti. Oh iya. Minum dulu ya sebelum ronda. See you guys.